Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Birulwadaini. Di sini saya sebagai mahasiswa PLP Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS yang akan memberikan video pembelajaran terkait materi APBN dan juga APBD untuk ekonomi fase F. Nah, sebelum memulai pembelajaran, teman-teman bisa mempersiapkan diri mulai dari peralatan tulis atau yang lainnya untuk menerima materi terkait dengan APBN dan juga APBD. Selamat mempelajari. Yang pertama yaitu kita akan membahas materi terkait APBN dan juga APBD. Ada yang tahu apa itu APBN dan juga APBD? Oke, kita akan bahas satu persatu terkait APBN dan juga APBD. Yang pertama yaitu terkait APBN. APBN itu sendiri kepanjangannya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apa itu APBN? APBN itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui dan dibahas oleh pemerintah pusat bersama DPR. Nah, itu untuk APBN. APBN itu berarti di tingkat negara. Nah, selanjutnya yaitu APBD. APBD itu kepanjangannya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengertiannya apa? Pengertiannya itu hampir sama seperti APBN, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui dan dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Jadi bedanya APBN dan APBD ini ada di pemerintah yang membuat, yaitu kalau APBN itu yang membuat pusat, sedangkan APBD itu yang membuat daerah. Nah, terus disetujuinya nanti APBN itu disetujui oleh DPR, sedangkan APBD itu disetujui oleh DPRD. Nah, keduanya ini sama-sama berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara dan juga daerah selama 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran ini mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, tadi kita sudah membahas terkait pengertiannya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari APBN itu yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah defisit anggaran. Hal yang kedua, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Dan yang ketiga, itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Itu untuk tujuan APBN. Nah, lalu tujuan dari APBD itu yang pertama, meningkatkan pembangunan sarana prasarana daerah. Dan yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, itu memperluas lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi tujuan antara APBN dan APBD ini hampir sama ya. Yang pastinya itu keduanya sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Yang selanjutnya ada fungsi APBN dan APBD. Nah, jadi fungsi antara APBN dan APBD itu sama. Fungsinya itu ada 6. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Jadi di sini untuk fungsi otorisasi itu APBN dan APBD itu menjadi dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun tersebut. Lalu yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Di sini APBN dan APBD itu menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Jadi untuk fungsi otorisasi dan perencanaan ini itu APBN dan APBD itu merupakan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendapatan dan juga belanja suatu negara dan juga daerah pada tahun tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini merupakan fungsi yang untuk mengawasi, sesuai namanya yaitu untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah supaya sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi dalam hal ini APBN dan APBD itu berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah. Apakah sudah sesuai dengan yang sudah disepakati di awal atau belum. Nah, selanjutnya adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi di sini APBN dan APBD itu menjadi pedoman pengalokasian sumber daya supaya efisien dan efektif. Jadi di sini fungsi alokasi itu menunjukkan bahwa APBN dan APBD itu jadi pedoman dalam pembagian sumber daya supaya lebih efektif dan juga efisien. Lalu yang selanjutnya ada fungsi distribusi. Nah, di fungsi distribusi di sini erat kaitannya sama yang namanya keadilan dan juga pemerataan. Jadi dalam hal ini artinya itu kebijakan terkait anggaran negara itu anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu harus adil dan juga merata. Itu untuk fungsi distribusi.
Lalu yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi di sini itu APBN dan APBD itu berfungsi dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara. Nah, selanjutnya karena kita membahas yang namanya anggaran pendapatan dan belanja, maka dari itu selanjutnya kita akan membahas terkait sumber penerimaan. Nah, sumber penerimaan di sini ada sumber penerimaan untuk negara dan juga sumber penerimaan untuk daerah. Nah, yang pertama itu ada sumber penerimaan untuk negara. Negara itu mendapatkan penerimaan dari 3 sumber. Yang pertama ada penerimaan pajak, lalu ada penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga ada penerimaan hibah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pajak. Pajak di sini merupakan penerimaan negara paling besar yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan suatu negara dan daerah. Nah, pajak di sini contohnya ada 2, yaitu ada pajak dalam negeri dan juga pajak luar negeri. Nah, pajak dalam negeri itu apa aja? Yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau PPN, lalu ada pajak penghasilan barang mewah, lalu ada pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan juga bea cukai. Lalu untuk pajak luar negeri ada 2, yaitu ada bea masuk untuk pajak barang-barang impor dan juga ada bea keluar untuk pajak barang-barang ekspor. Kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak ini berarti segala penerimaan selain dari pajak. Yang pertama ada penerimaan pengelolaan BUMN. Nah, BUMN di sini kan merupakan badan usaha milik negara, sehingga keuntungan dari BUMN ini akan masuk ke negara. Lalu yang kedua ada penerimaan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi misalnya sumber daya alam ini kita ekspor ke luar negeri. Nah, itu nanti keuntungannya akan masuk ke dalam kas negara. Lalu yang ketiga ada penerimaan jasa layanan umum. Jasa layanan umum bisa berupa rumah sakit umum. Itu merupakan jasa layanan umum. Lalu yang terakhir itu adalah penerimaan dari utang luar negeri. Nah, suatu negara itu tidak lepas dari yang namanya utang terhadap negara lain. Karena suatu negara itu pastinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, salah satu penerimaan dari suatu negara itu adalah utang dari luar negeri. Lalu yang ketiga itu ada hibah. Hibah di sini merupakan penerimaan dari individu, institusi, atau pemerintah dari dalam maupun luar negeri. Nah, yang luar negeri ini bisa dari negara lain ataupun dari lembaga internasional. Nah, hibah ini bentuknya adalah hadiah. Hadiah bisa berupa uang atau bangunan atau yang lainnya. Dan tidak perlu adanya pengembalian. Tidak seperti yang utang tadi. Kalau utang luar negeri kan kita perlu mengadakan pengembalian dananya. Yang selanjutnya ada sumber penerimaan daerah. Nah, kalau sumber penerimaan daerah itu juga ada 3. Yang pertama ada pendapatan asli daerah. Lalu ada dana perimbangan. Dan yang terakhir pendapatan lainnya yang sah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pendapatan asli daerah. Di sini pendapatan asli daerah itu merupakan pendapatan yang diperoleh daerah lewat pungutan daerah yang sesuai dengan peraturannya. Jadi di sini pendapatan asli daerah itu ya berarti pendapatan dari daerah itu sendiri. Lewat apa? Yaitu lewat pungutan daerah yang sesuai atau yang disetujui oleh pemerintah daerah. Pungutannya bisa berupa pajak daerah, itu bisa pajak hiburan, pajak reklame, atau pajak kendaraan bermotor. Lalu yang kedua ada retribusi daerah. Retribusi daerah ini bisa retribusi pasar, lalu bisa retribusi kebersihan, dan juga retribusi parkir. Nah, yang terakhir itu adalah laba BUMD. Kalau di negara tadi ada laba BUMN, nah kalau di daerah di sini ada laba BUMD atau badan usaha milik daerah. Yang kedua ada dana perimbangan. Dana perimbangan di sini adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah. Jadi di sini untuk dana perimbangan itu merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Dananya berupa apa aja? Yang pertama ada bagi hasil pajak. Jadi pajak tadi yang diberikan kepada negara itu dibagi hasil dengan pemerintah daerah. Lalu ada bagi hasil bukan pajak, contohnya ya sumber daya alam tadi. Lalu ada dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi ini merupakan dana yang diberikan pemerintah. Kalau yang umum itu bisa digunakan untuk apa saja. Terserah dari pemerintah daerah tersebut mempergunakannya untuk apa. Lalu yang kedua, yang dana alokasi khusus itu dana yang dikhususkan untuk hanya kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya dana untuk kegiatan di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, atau yang lainnya.
Nah, yang terakhir yaitu pendapatan lain yang sah. Pendapatan lain yang sah ini merupakan pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah dan juga dana perimbangan. Contohnya di sini ada pinjaman daerah, yaitu pinjaman dari daerah lain. Lalu ada dana darurat, yaitu dana yang diberikan untuk mendanai suatu keadaan yang mendesak. Lalu yang ketiga ada hibah atau pemberian. Nah, kalau tadi kita membahas terkait penerimaannya, sekarang kita membahas terkait pengeluarannya atau belanjanya. Nah, belanja pemerintah pusat yang pertama itu ada pengeluaran atau belanja rutin, yaitu belanja yang digunakan untuk kegiatan rutin yang sifatnya terus-menerus. Jadi di sini belanjanya itu setiap hari dan dipergunakan untuk jangka pendek, manfaatnya untuk jangka pendek. Misalnya di sini ada gaji pegawai atau gaji PNS. Nah, itu kan gaji kan pastinya sebulan sekali. Lalu ada belanja barang dan jasa. Lalu ada subsidi dan mungkin ada lagi cicilan hutang. Lalu yang kedua ada pengeluaran pembangunan. Di sini merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak terus-menerus setiap tahun, sehingga mungkin setahun sekali. Lalu untuk belanja pemerintah daerah itu ada 4. Yang pertama yaitu belanja operasional. Belanja operasional di sini sama seperti belanja rutin, yaitu dipergunakan untuk belanja kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek. Lalu yang belanja modal itu ya belanja untuk perolehan aset yang memberikan manfaat jangka panjang. Nah, belanja modal ini kebalikan dari belanja operasional. Lalu yang ketiga ada belanja tidak terduga. Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang. Misalnya penanggulangan bencana. Lalu yang keempat ada belanja transfer. Belanja transfer di sini merupakan belanja yang didapatkan dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota, atau dari kabupaten atau kota kepada desa. Jadi belanja transfer ini merupakan transferan dari suatu daerah ke daerah lain. Nah, yang terakhir itu terkait mekanisme penyusunan. Mekanisme penyusunan di sini antara APBN dan APBD itu hampir sama. Yang membedakan hanyalah pelakunya. Baik, kita mulai. Untuk mekanisme penyusunan APBN itu dimulai dari pemerintah presiden. Pemerintah atau presiden itu menyusun yang namanya RAPBN atau rancangan APBN dalam bentuk nota keuangan. Nah, setelah disusun, rancangan tersebut diajukan ke DPR. Lalu dari DPR di sini akan disidangkan bersama pemerintah. Nah, setelah disidangkan itu akan muncul 2 keputusan, bisa ditolak maupun diterima. Semisal ditolak, itu berarti RAPBN tidak bisa dipakai dan harus menggunakan dana APBN tahun lalu. Nah, kalau misal diterima, itu berarti RAPBN tadi bisa ditetapkan menjadi APBN atau undang-undang. Setelah ditetapkan akan dikembalikan untuk dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Lalu yang kedua ada mekanisme untuk penyusunan APBD. Hampir sama untuk penyusunannya dengan penyusunan APBN. Yang membedakan hanyalah pelakunya, yaitu yang membuat di sini untuk APBD itu ada pemerintah daerah berupa gubernur, bupati atau wali kota. Di sini mereka menyusun RAPBD dalam bentuk nota keuangan. Setelah menyusun RAPBD tersebut lalu diajukanlah kepada DPRD. Jadi kalau di APBD itu yang menyetujui adalah DPRD. Nah, setelah disidangkan itu akan muncul 2 keputusan juga. Bisa ditolak nanti, maka RAPBD tidak bisa dipakai dan harus memakai nilai atau nominal APBD tahun lalu. Lalu kalau diterima, RAPBD tadi bisa ditetapkan menjadi APBD atau peraturan daerah. Setelah ditetapkan akan bisa dikembalikan dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Untuk pengesahan dari APBD ini maksimal 1 bulan setelah pengesahan dari APBN. Terus nanti misal di APBN dan APBD itu ada perubahan nominal, itu bisa disahkan perubahannya 3 bulan sebelum masa anggaran berakhir. Jadi sekitar bulan Oktober ataupun September. Oke teman-teman, jadi itu tadi materi terkait APBN dan APBD yang telah saya berikan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.